Senyuman pembunuh bertroli menarik pertanyaan. Apakah pelaku seorang pembunuh News berdarah dingin, anchor yang cantik, psikopat, Cindy atau sosiopat? Sisiarani, Dan terlihat bagaimana menawan dampaknya saat terhadap proses memoderasi hukum dialog. pelaku? Senyuman pembunuh bertroli menarik pertanyaan. Apakah pelaku seorang pembunuh berdarah dingin, psikopat, atau sosiopat? Dan bagaimana dampaknya terhadap proses hukum pelaku nantinya? Kami akan bahas bersama Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala yang sudah bergabung. Selamat petang, Pak Adrianus. Selamat petang. Pak Adrianus, bagaimana Anda melihat dari kronologi pembunuhan korban? Dari motifnya sakit hati, karena korban foto bersama dengan orang yang tidak disenangi pelaku. Sampai ada rekayasa pelaku kepada korban dengan dalih membuat podcast penculikan sebelum pembunuhan itu terjadi. Secara umum Anda melihat bagaimana gelagat kemudian juga motif dari pelaku ini? Jadi kalau kita bicara mengenai Kemudian sebenarnya yang menjadi target dari pelaku ini bukan korban yang dibunuh, perempuan ini, tapi juga ada dua orang lainnya yang masih dalam satu circle pertemanan dengan pelaku. Anda melihat ini pelampiasan atau bagaimana sih sebenarnya, Pak Adrianus? ya, saya berpikir ini lebih kepada Dalam kondisi psikologis pelaku sampai akhirnya ya siapa sajalah yang lebih gampang untuk menjadi korban atau dalam kata kasarnya yang ia bunuh dibandingkan dua orang yang lain. Kondisi psikologisnya bagaimana sebenarnya Pak Adrianus? Jadi bayangkan kalau yang bersangkutan itu merasa sakit hati ya karena si korban ini pernah berfoto dengan orang lain yang dia tidak suka katanya. Maka bayangkan ketidaksukaan itu kemudian dia pendam sendiri. Dia olah sendiri sehingga kemudian menjadi suatu kemarahan yang kemudian berkembang lagi menjadi suatu proses perencanaan pembunuhan. Pastilah orang ini bukan orang yang sociable ya, yang bersosialisasi dengan orang lain, tidak punya teman dekat, demikian juga lalu amat mengikuti kata hati atau dengan kata lain kita sebut sebagai impulsif. Karena kalau misalnya dia bersharing dengan orang lain, maka ada kemungkinan orang itu sosial tadi dianalisa oleh Pak Adrianus, kemudian ada sisi psikologis yang impulsif sehingga siapapun lah yang dekat dengan dia akhirnya menjadi korban atau menjadi target. Yang juga menjadi perhatian dari publik adalah ketika ia tersenyum ketika berada di lift padahal ia membawa korbannya dalam troli. Dari sisi psikologis kemudian banyak orang yang menyatakan bahwa jangan-jangan ini psikopat, jangan-jangan ini sosiopat. Kalau dari Pak Adrianus membacanya bagaimana? Saya agak mengklarifikasi ya, tadi bukan karena dia impulsif maka Hutannya, dia menutupi perasaan aslinya dengan tersenyum dan juga menyapa orang-orang yang ada di lift bersama dia. tepat sekali. Jadi ini memang satu hal yang biasa dilakukan oleh first offender, apalagi belum pernah first offender langsung pada first murder ya, langsung kepada satu pembunuhan satu tindak pidana yang luar biasa, yakni pembunuhan. Maka wajar kalau kemudian orang lalu menjadi tegang. Video ini diasosiasikan dengan label psikologis tertentu. Ada yang menyatakan oh jangan-jangan psikopat, jangan-jangan sosiopat. Tadi Reza Indragiri Amri menyatakan jangan sampai kemudian itu disematkan kepada pelaku hingga akhirnya bisa menguntungkan pelaku dengan label itu. Kalau menurut Prof. Adrianus, apakah ada label untuk itu karena dia ada senyuman pada saat membawa korbannya? Harus diperiksa sih, karena tidak mudah untuk mengatakan bahwa sosiopat atau psikopat, dia punya perencanaan untuk melakukan pembunuhan, artinya ada pembunuhan berencana. Secara hukum apakah ini akan semakin menguatkan bahwa iya tidak ada lagi hal-hal yang meringankan dia selain atau memang betul harus dikenakan pasal pembunuhan berencana, tidak ada hal lain yang meringankan? Saya tidak melihat bahwa pembunuhan berencana, pasal pembunuhan berencana yang mungkin disematkan kepada pelaku semuanya sudah memenuhi syarat ya, Prof. Adrianus? Saya sih mengira begitu ya. Tadi Bang bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam untuk berbagi perspektif terkait dengan kasus yang menarik banyak perhatian publik. Terima kasih, Pak Adrianus.